with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Handaru Jati, MMMT PhD, selaku Ketua Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, dan Ketua Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Yang terhormat Bapak Dr. Pil Masudah SPD MT, selaku Ketua Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Yang terhormat Bapak Nur Hamid SSI MKom PhD, selaku Ketua Prodi Teknologi Informasi. Yang terhormat Ibu Aksi Nurlaili SPD MN, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Elektronika dan Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kami hormati Saudara Putra Pamungkas Akbar Wibowo, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Elektronika dan Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, periode 2023. Yang kami hormati, Saudara Alifian Muslimin, selaku Ketua Panitia Campus Orientation tahun 2023, Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara Technical Meeting dan Temu Perdana Campus Orientation FT1Y tahun 2023. Secara offline maupun online melalui Zoom Meeting dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Perkenalkan, saya Aditya Eka Prasetya, dan rekan saya, Arinda Citraningrum, selaku Master of Ceremony dalam acara Technical Meeting dan Temu Perdana Campus Orientation Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2023. Adapun rangkaian acara yang akan kita ikuti pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Himne UNY dan Himne Teknik. Yang ketiga, pembacaan pengenalan core dan komponennya. Yang keempat, pembacaan tata tertib, sanksi, dan penandatanganan kontrak belajar. Yang kelima, pembacaan penugasan mahasiswa baru. Dan yang terakhir, penutupan. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca doa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Himne UNY dan Himne FT. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu pembacaan pengenalan core dan komponennya yang akan dibacakan oleh Royan Farid Nasruddin dan Nurbaiti Saputri. Kepada Royan Farid Nasruddin dan Nurbaiti Saputri, kami persilakan. Selamat datang mahasiswa baru DPTI 2023. Core, Campus Orientation. Adapun alur PKKMB, yang pertama, PKKMB Universitas, yang kedua, PKKMB Fakultas, yang ketiga, PKKMB Departemen. Pengertian Campus Orientation memperkenalkan mahasiswa baru mengenai segala sesuatu terkait Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika serta Humanika FTUNY. Tujuan Campus Orientation 2023. Yang pertama, memperkenalkan kepada mahasiswa baru segala hal mengenai Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika. Membentuk karakter dan jiwa kepemimpinan mahasiswa baru dalam memasuki dunia perkuliahan di Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika. Yang ketiga, memperkenalkan Himpunan Mahasiswa Elektronika dan Informatika Himanika kepada mahasiswa baru Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika. Yang terakhir, menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kekompakan antara mahasiswa baru dan seluruh pihak di Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika. Tema yang digunakan core saat ini adalah berkolaborasi dalam pendidikan mewujudkan generasi berkompeten. Adapun tagline-nya, Campus Orientation 2023 membangun koneksi, menjelajahi potensi, membentuk generasi bergengsi. Yang selanjutnya, komponen Campus Orientation 2023. Yang pertama, Mahkamah. Yang kedua, tim advokasi. Yang ketiga, panitia pengarah atau SC. Yang keempat, panitia pelaksana atau OC. Yang kelima, tim penegak kedisiplinan. Dan yang terakhir, peserta. Mahkamah. Mahkamah adalah komponen penyelenggara peradilan yang menangani perkara dalam serangkaian core. Mahkamah memiliki wewenang memberikan putusan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kewajiban mahkamah. Yang pertama, mengadili perkara yang diajukan sesuai dengan tata tertib dan peraturan core. Yang kedua, memberikan putusan kepada setiap pelanggar secara adil dan bijaksana berdasarkan fakta. Yang ketiga, memberikan sanksi secara proporsional kepada setiap pelanggar dengan tetap memperhatikan aspek edukatif. Yang keempat, menghormati hak asasi yang ada di dalam komponen core. 5. Mematuhi peraturan keluarga mahasiswa Fakultas Teknik tentang PKKMB FTUNY. Dan yang terakhir, mentaati seluruh peraturan dan tata tertib selama kegiatan core berlangsung. Hak mahkamah. Yang pertama, mendapat surat tugas dari dekan. Dan yang kedua, menjatuhkan dan membebaskan dari sanksi kepada setiap komponen yang melakukan pelanggaran dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Tim advokasi adalah komponen yang memiliki fungsi untuk memantau dan melakukan pembelaan di setiap perkara yang ada dalam serangkaian core yang berkaitan dengan core. Tim advokasi memiliki wewenang untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan setiap pengaduan yang diadukan. Kewajiban tim advokasi, yang pertama, menerima dan menindaklanjuti setiap pengaduan peserta. Yang kedua, mengajukan perkara kepada DPM FTUNY jika di luar kegiatan PKKMB. Yang ketiga, melakukan pembekalan dan pendampingan terhadap peserta di dalam persidangan. Yang keempat, mematuhi peraturan keluarga mahasiswa Fakultas Teknik tentang PKKMB FTUNY. Yang kelima, mentaati seluruh peraturan dan tata tertib selama kegiatan core berlangsung. Hak tim
Yang pertama, yang kedua, mengajukan setiap perkara apapun ke mahkamah selama serangkaian kegiatan KOR. Dan yang terakhir, mendapatkan semua informasi di setiap perkara yang terjadi. Yang selanjutnya, panitia pengarah atau SC. Panitia pengarah yang selanjutnya disebut Steering Committee atau SC. SC adalah panitia yang mengarahkan konsep kegiatan KOR. Pemenang SC. Yang pertama, membuat rambu-rambu jadwal pelaksanaan KOR. Yang kedua, menetapkan komponen tambahan yang diperlukan dengan sepengetahuan mahkamah. Dan yang ketiga, membuat peraturan tambahan jika ayat 2 terpenuhi. Kewajiban SC. Yang pertama, membuat panduan konsep kegiatan PKK KOR. Kedua, memberikan penjelasan mengenai konsep kegiatan kepada OC, PK, dan tim advokasi serta mahkamah. Yang ketiga, mengadakan rapat besar seluruh komponen KOR. Yang keempat, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan KOR agar berjalan sesuai dengan konsep kegiatan. Yang kelima, melakukan evaluasi harian atas kinerja KOR dalam pelaksanaan KOR. Yang keenam, membuat laporan pertanggungjawaban atas kinerja OC dalam mengarahkan KOR kepada penanggung jawab. Yang ketujuh, melakukan penyelesaian masalah OC dan BK. Yang kedelapan, teknik tentang KOR. Yang kesembilan, mentaati seluruh peraturan dan tata tertib selama kegiatan KOR berlangsung. HSC. Yang pertama, membuat surat tugas dari dekan. Yang kedua, membuat rancangan tata tertib KOR selama tidak bertentangan dengan peraturan fakultas tentang KOR dan diketahui oleh mahkamah. Dan yang terakhir, mendapatkan laporan pertanggungjawaban dari OC. Panitia pelaksana atau OC. Panitia pelaksana yang selanjutnya disebut Organizing Committee atau OC. OC adalah panitia teknis yang melaksanakan KOR. Kewajiban OC, yang pertama, melaksanakan KOR. Yang kedua, membuat dan mengeluarkan kebijakan terkait teknis pelaksanaan kegiatan setelah berkonsultasi dengan SC atau penanggung jawab. Yang ketiga, membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan KOR kepada penanggung jawab. Yang keempat, meminta penjelasan kepada SC dan atau penanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan konsep kegiatan KOR. Dan yang terakhir, mentaati seluruh peraturan dan tata tertib selama kegiatan KOR berlangsung. HOC. Yang pertama, mendapatkan surat tugas dari dekan. Yang kedua, mendapatkan buku pedoman konsep kegiatan atau PKK. Yang ketiga, meminta dihadapkan kepada SC apabila terjadi konflik antar sama OC dan komponen PKKM BFT UNY lainnya. Yang keempat, melakukan pembelaan diri atas pelanggaran terhadap keluarga mahasiswa Fakultas Teknik. Dan yang kelima, mendapatkan bantuan hukum apabila dihadapkan dalam persidangan pengadilan. Yang selanjutnya, penegak kedisiplinan atau PK. Tim penegak kedisiplinan yang selanjutnya disebut PK adalah panitia yang memiliki fungsi memantau dan menegakkan kedisiplinan berdasarkan putusan mahkamah. Kewajiban PK yang pertama, mengawasi dan menegakkan setiap pelanggaran yang berkaitan dengan tata tertib KOR. Yang kedua, mentaati seluruh peraturan dan tata tertib selama kegiatan KOR berlangsung. Yang ketiga, melaporkan setiap perkara yang terjadi ke mahkamah selama kegiatan KOR berlangsung. Dan yang keempat, melakukan koordinasi terkait peraturan KOR dengan SC. Hak PK. Yang pertama, mendapatkan surat tugas dari dekan. Yang kedua, mendapatkan buku pedoman konsep kegiatan atau PKK. Yang ketiga, meminta dihadapkan kepada SC apabila terjadi konflik antar sesama PK dan komponen KOR lainnya. Yang keempat, mendapatkan bantuan hukum apabila dihadapkan dalam persidangan pengadilan. Dan yang terakhir, mendapatkan penjelasan terkait dengan peraturan KOR dari SC. Peserta adalah mahasiswa baru jenjang S1 dari Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Kewajiban peserta, yang pertama, mentaati dan melaksanakan tata tertib dan atau peraturan keluarga mahasiswa Fakultas Teknik yang berlaku. Yang kedua, mentaati seluruh peraturan dan tata tertib selama kegiatan KOR berlangsung. Yang ketiga, mengikuti seluruh rangkaian acara KOR. Dan yang terakhir, melaksanakan dan mematuhi tugas yang diberikan oleh panitia. Hak peserta, yang pertama, meminta kepada tim advokasi untuk dihadapkan kepada mahkamah apabila terjadi konflik dengan serta lain dan atau alat kelengkapan KOR. Yang kedua,
melakukan pembelaan diri sebelum dijatuhkan sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan keluarga mahasiswa Fakultas Teknik tentang KOR. Yang ketiga, mendapatkan penjelasan mengenai tugas dan instruksi yang diberikan OC. Yang kelima, mendapatkan dispensasi untuk tidak mengikuti pelaksanaan KOR dari Ketua OC dengan diketahui SC berdasarkan alasan dan atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, mendapatkan perawatan kesehatan apabila jatuh sakit pada saat KOR. Dan yang terakhir, mendapatkan bantuan hukum apabila dihadapkan dalam persidangan pengadilan. Sekian dari pembacaan pengenalan KOR dan komponennya. Terima kasih. Terima kasih kepada Royan Farid Nasruddin dan Nurbaiti Saputri yang sudah membacakan pengenalan KOR dan komponennya. Acara yang keempat yaitu pembacaan tata tertib dan kontrak yang akan dibacakan oleh Saudara Nur Fatih Muyasar dan Salsabila Miftahul Atta. Kepada Saudara Fatih Muyasar dan Salsabila Miftahul Atta, kami persilahkan. Tata tertib peserta Kampus Orientation Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika tahun 2023. 1. Semua peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara KOR Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika tahun 2023, mulai dari TMTP, Kepemanduan 1, Kepemanduan 2, hingga hari H sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan panitia. Bila peserta tidak dapat mengikuti rangkaian acara tersebut, wajib untuk memberi surat pemberitahuan tertulis berbentuk PDF atau scan, seperti melampirkan surat dokter bila sakit kepada pemandu paling lambat 24 jam setelah hari itu. 2. Semua peserta wajib mematuhi kontrak belajar yang telah disepakati bersama. 3. Foto profil media sosial WhatsApp menggunakan wajah asli, display name dengan nama asli, lasin dan centang biru diaktifkan. 4. Untuk kedatangan baik keterlambatan maupun ketidakhadiran peserta wajib memberikan surat kepada pemandu minimal 12 jam sebelum acara dimulai. Dengan cara mengirimkan scan surat perizinan dalam format dokumen dengan format nama file, nama lengkap, _name, _prodi, tanggal perizinan. 5. Pada saat rangkaian kegiatan KOR 2023, peserta diwajibkan membawa bekal makan dan minum saat kepemanduan 1, kepemanduan 2, hingga hari H KOR. Bekal makan merupakan nasi dan lauk pauk tidak berkuah, dan bekal minum merupakan air mineral 600 ml. 6. Kedatangan peserta. TP. Peserta hadir paling lambat pukul 7.30. B. Kepemanduan 1. Peserta hadir paling lambat pukul 7.30. C. Kepemanduan 2. Peserta hadir paling lambat pukul 7.30. D. Hari H. Peserta hadir paling lambat pukul 7. 7. Selama mengikuti kegiatan, peserta dilarang A. Meninggalkan forum tanpa seizin pemandu. Jika ada keperluan ke toilet, izin ke pemandu, kemudian langsung kembali ke kegiatan. B. Menyalakan mikrofon saat video conference. C. Membawa ataupun mengonsumsi rokok, narkoba, miras, dan sejenisnya. D. Mengenakan perhiasan atau aksesoris berlebihan, baik putra maupun putri, kecuali jam tangan. Perhiasan atau aksesoris yang dimaksud, gelang, kalung, cincin, dari semua bahan, kecuali yang berkaitan dengan keyakinan, dan jika hilang, bukan tanggung jawab panitia. E. Membawa ataupun menggunakan senjata api. Senjata api yang dimaksud, korek api, segala jenis senapan, dan segala macam benda yang berpotensi meledak, petasan, kembang api, bom, dan lain-lain. F. Membawa ataupun benda tajam dan sejenisnya.
benda tajam yang dimaksud, pisau, cutter, gunting, silet, jarum, pedang, dan lain-lain, kecuali aksesoris yang dipakai pada jilbab. G. Membawa barang atau peralatan yang bukan merupakan penugasan. H. Membuat keributan, menghina, dan melakukan pelecehan terhadap seluruh komponen KOR Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika 2023. 8. Barang yang dibawa peserta wajib diletakkan di tempat yang telah ditentukan. Barang bawaan peserta yang tidak dititipkan kepada panitia merupakan tanggung jawab peserta. 9. Saat rangkaian kegiatan KOR berlangsung, peserta wajib mengumpulkan gadget atau perangkat elektronik yang dibawa. 10. Selama dalam rangkaian kegiatan KOR Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika tahun 2023, peserta wajib mematuhi aturan. 11. Semua peserta wajib mengerjakan penugasan yang telah ditentukan panitia. 12. Semua peserta berhak mendapat bimbingan pemandu yang diperlukan selama rangkaian kegiatan KOR Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika 2023. 13. Bagi peserta yang tidak memenuhi penugasan dan melanggar tata tertib, maka akan dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran. 14. Kelulusan peserta ditentukan oleh jumlah kehadiran, ketuntasan penugasan, dan ketaatan terhadap tata tertib selama rangkaian kegiatan KOR Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika 2023. Dress code peserta Kampus Orientation Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika tahun 2023. Kepemanduan 1 dan hari H untuk putra. Kemeja lengan panjang bermanset warna putih polos kerah lebar. Celana panjang hitam polos bahan kain bukan jeans dan tidak ketat. Sabuk hitam tanpa corak dan kepala sabuk tidak berlogo atau bergambar. Kaos kaki warna gelap. Dasi hitam polos panjang sampai sabuk. Sepatu full hitam bertali. Untuk putri, kemeja lengan panjang bermanset warna putih polos, kerah lebar. Rok panjang hitam polos, bahan kain, bukan jeans, dan tidak ketat, bukan sifon, span, rempel, dan tidak transparan. Berkerudung hitam polos, tanpa motif dan modis, dan tidak transparan bagi muslimah. Sabuk hitam tanpa corak, dan kepala sabuk tidak berlogo atau bergambar. Kaos kaki warna gelap, dasi hitam polos panjang sampai sabuk, sepatu full hitam bertali atau pantofel. Kepemanduan 2 untuk putra. Kemeja batik lengan panjang, celana panjang hitam polos bahan kain bukan jeans dan tidak ketat, sabuk hitam tanpa corak dan kepala sabuk tidak berlogo atau bergambar. Kaos kaki warna gelap, sepatu full hitam bertali. Untuk putri, kemeja batik lengan panjang, rok panjang hitam polos bahan kain, bukan jeans, dan tidak ketat, bukan sifon, span, rempel, dan tidak transparan. Wajib berkerudung warna bebas, tanpa motif dan modis, dan tidak transparan bagi muslimah. Sabuk hitam tanpa corak dan kepala sabuk tidak berlogo atau bergambar. Kaos kaki warna gelap, sepatu full hitam bertali atau pantofel. Hari H, nomor 1, terkait rambut untuk putra. Dipangkas dan ditata rapi, tidak sampai telinga dan poni tidak menutupi alis, berwarna alami, tidak dijat atau dipilok atau diwarnai. Untuk putri, rambut dikunci rapi atau memakai bandu hitam polos bagi non-muslimah. Berwarna alami, tidak dicat, tidak dipilok, atau diwarnai. Nomor 2, terkait kuku untuk putra dan putri. Dipotong tumpul pendek dan rapi, kuku bersih tidak ada kotoran, tidak berkutek atau diwarnai, tidak memakai kuku palsu. 3. Terkait aksesoris untuk putra dan putri. Tidak diperkenankan memakai perhiasan apapun, termasuk cincin, gelang, dan kalung, emas atau bukan emas. Jam tangan, kacamata, atau lensa kontak bening diperbolehkan. Kontrak belajar peserta Kampus Orientation Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika tahun 2023. 1. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian KOR Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika tahun 2023. 2. Selama dalam rangkaian KOR Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika tahun 2023, peserta wajib
tata tertib dan kontrak belajar yang telah disepakati bersama. 3. Bagi peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan kontrak belajar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. 4. Kontrak belajar peserta KOR Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika tahun 2000 rangkaian kegiatan KOR Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika tahun 2023 berakhir. 5. Kontrak belajar peserta KOR Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika tahun 2023 yang telah disepakati dan disahkan tidak dapat diganggu-gugat. Sanksi pelanggaran tata tertib Kampus Orientation Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika tahun 2023. Nomor 1. Tingkat pelanggaran terlambatan 1-20 sanksi. Meminta izin untuk masuk forum dan meminta maaf kepada pemandu karena terlambat. Diwajibkan menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan peserta secara bersama-sama. Tingkat pelanggaran keterlambatan 20-45 menit. Sanksi: meminta izin untuk dan meminta maaf kepada pemandu dan teman satu kemanduan karena terlambat. Diwajibkan membuat esai mengenai peran pendidikan sebanyak 2 halaman dikerjakan setelah kegiatan pada hari itu selesai. Tingkat pelanggaran keterlambatan lebih dari 45 menit. Sanksi: tidak diizinkan mengikuti kegiatan pada hari itu. Tingkat pelanggaran meninggalkan forum tanpa seizin pemandu. Sanksi: meresum kegiatan KOR dari salah satu peserta beserta seluruh materi yang tidak diikutinya. Dikumpulkan pada hari itu juga. Tingkat pelanggaran ketidakhadiran. Sanksi: akan ditindaklanjuti oleh penegak kedisiplinan dan mahkamah. Nomor 2, tingkat pelanggaran membawa ataupun mengonsumsi rokok dan sejenisnya. Sanksi: membuat mind mapping mengenai dampak negatif mengonsumsi rokok disertai gambar menggunakan kertas A2. PK menasihati secara tegas. Nomor 3. Tingkat pelanggaran membawa ataupun mengonsumsi narkoba, miras, dan sejenisnya. Sanksi: diserahkan ke pihak yang berwenang. Nomor 4, tingkat pelanggaran mengenakan perhiasan atau aksesoris kecuali jam tangan. Sanksi: perhiasan disita oleh panitia dan dikembalikan saat acara hari tersebut selesai. Nomor 5. Tingkat pelanggaran membawa ataupun menggunakan senjata api. Sanksi: senjata api disita dan membuat surat pernyataan ditujukan kepada Ketua Departemen dan ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Ketua Himanika 2023. Nomor 6, pelanggaran membawa ataupun menggunakan benda tajam dan sejenisnya. Senjata tajam disita dan membuat surat pernyataan ditujukan kepada Ketua Departemen dan ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Ketua Himanika 2023. Nomor 7. Tingkat pelanggaran rambut tidak rapi dan tidak warna asli. Sanksi: ditegur oleh pemandu dan dipotong di hari itu oleh penegak kedisiplinan. Nomor 8, tidak membawa atribut atau atribut tidak sesuai dengan ketentuan. Tingkat pelanggaran 1 atribut. Sanksi: menyanyikan lagu nasional syukur di depan peserta secara bersama-sama. Tingkat pelanggaran 2 atribut. Sanksi: menyebutkan isi Pancasila di depan peserta secara bersama-sama. Tingkat pelanggaran 3 atribut. Sanksi: melafalkan pembukaan UUD 1945 di depan peserta secara bersama-sama. Tingkat pelanggaran 4 atribut. Sanksi: melafalkan Pancasila dan pembukaan UUD 1945 di depan peserta secara bersama-sama. Tingkat pelanggaran 5 atribut. Sanksi: melafalkan Pancasila, pembukaan UUD 1945, dan Tridharma Perguruan Tinggi di depan peserta secara bersama-sama. Tingkat pelanggaran lebih dari 5 atribut. Sanksi: melafalkan visi misi DPTI FTUNY di depan peserta secara bersama-sama. Nomor 9. Tingkat pelanggaran tidak memenuhi tata tertib, sanksi, maupun penugasan dan pelanggaran yang telah diberikan. Sanksi akan ditindaklanjuti oleh penegak kedisiplinan dan mahkamah. Nomor 10, tingkat pelanggaran tidak berkelakuan baik selama kegiatan berlangsung dan tidak menjaga nama baik alma mater. Sanksi: tindak lanjut dari penegak kedisiplinan dan meminta maaf kepada seluruh peserta dan panitia KOR. Nomor 11.
tingkat pelanggaran tidak mengumpulkan penugasan. Sanksi, minta maaf kepada seluruh panitia KOR dan mendapat tindak lanjut dari penegak kedisiplinan. Diwajibkan menyelesaikan penugasan di hari itu juga dan membuat esai tentang membangun bangsa dengan prestasi sebanyak 1 halaman. Sekian pembacaan tata tertib kontrak pelanggaran Kampus Orientation Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika tahun 2023. Terima kasih kepada Nurfati Muyasar dan Salsabila Miftahul Atta yang sudah membacakan tata tertib dan kontrak belajar. Selanjutnya adalah penandatanganan kontrak belajar yang akan diwakili oleh Muhammad Ahdan Nafi dan Fauziatul Isnawati selaku mahasiswa baru Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika. Acara selanjutnya yaitu pengumuman penugasan selama kegiatan Kampus Orientation yang akan dibacakan oleh Royan Farid Nasruddin dan Nurbaiti Saputri. Kepada Royan Farid Nasruddin dan Nurbaiti Saputri, kami persilakan. Selanjutnya, saya akan membacakan penugasan mahasiswa baru Kampus Orientation 2023. Mengacu pada prinsip dasar penugasan, maka jenis penugasan KOR Sibernika 2023 dibagi menjadi 2, yakni yang pertama, penugasan wawasan departemen, yang kedua, penugasan pengembangan mindset. Jenis penugasan berdasarkan pengerjaan. Yang pertama, penugasan individu. Yang kedua, penugasan kelompok. Ketentuan yang pertama, setiap penugasan akan dinilai oleh pemandu masing-masing kelompok dan menjadi syarat lulusan KOR Sibernika tahun 2023. Yang kedua, setiap keterlambatan pengumpulan tugas atau bahkan tidak mengerjakan tugas akan mendapatkan konsekuensi yang telah ditentukan oleh panitia. Adapun penugasannya, yang pertama,
buku core. Deskripsi format dan template buku core telah dibuat dan disediakan oleh panitia. Mahasiswa baru dapat mengunduhnya di Google Classroom. Yang kedua, buku core dicetak dan wajib dikumpulkan pada saat hari H core. Jenis penugasan merupakan penugasan individu. Tenggat waktu saat 11 Agustus 2023. Penugasan selanjutnya adalah kindness campaign. Mahasiswa baru diwajibkan meresum semua materi yang telah disampaikan pada saat kepemanduan 1 dengan minimal 1 lembar kertas portofolio. Jenis penugasan individu, tenggat waktunya Jumat 11 Agustus 2023. Yang selanjutnya, Go-Card dan logo kelompok Campus Orientation 2023. Deskripsi, yang pertama, setiap kelompok core 2023 ditugaskan membuat Go-Card dan logo masing-masing kelompok. Yang Go-Card wajib dipakai saat acara kepemanduan 1, kepemanduan 2, dan hari H-Core 2023. Jenis penugasan merupakan penugasan kelompok. Tenggat waktu Kamis 3 Agustus 2023. Penugasan selanjutnya adalah hasil karya DPTEI. Setiap mahasiswa baru DPTEI FTUNY tahun 2023 pada saat kepemanduan 2 akan ditugaskan untuk membuat hasil karya bertuliskan nama pada papan PCB. Jenis penugasan individu, tenggat waktunya Jumat 11 Agustus 2023. Yang selanjutnya, Twibbon. Deskripsi, setiap mahasiswa baru DPTI FTUNY tahun 2023 diwajibkan untuk mengupload Twibbon, lalu dapat posting di Instagram masing-masing. Jenis penugasan merupakan penugasan individu. Tenggat waktu Kamis 3 Agustus 2023. Sekian dari pembacaan penugasan mahasiswa baru Campus Orientation 2023. Untuk seluruh ketentuan penugasan akan disampaikan melalui WhatsApp Group oleh pembantu masing-masing. Bagi mahasiswa baru, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand atau bisa disampaikan melalui chat di Zoom. Izin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk komponen pemandu itu sudah dibuat, jadi nanti habis ini bakalan dibagi untuk pemandu dan kelompoknya masing-masing. Ada lagi?
Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, izin menjawab untuk timeline kepemanduan apakah sudah ditetapkan? Untuk timeline kepemanduan sudah ditetapkan. Kepemanduan 1 di Kamis tanggal 3 Agustus 2023 dan kepemanduan 2 pada hari Sabtu 5 Agustus 2023. Apakah sudah menjawab? Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Untuk waktu pertanyaan sesi tanya jawab, kami beri waktu 3 menit lagi ya. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan penugasan pengumpulan apakah melalui link atau enggak? Untuk yang pertama, buku core itu dikumpulkan pada saat hari H, dicetak. Terus untuk yang Kindness Campaign, itu materinya dari kepemanduan 1, terus dikumpulkan pada saat hari H core. Terus untuk Go-Card dan logo kelompok, itu nanti logonya dikumpulkan pada Google Classroom, terus Go-Card-nya dipakai pada saat kepemanduan 1, kepemanduan 2, dan hari H core. Terus untuk hasil karya DPTII nanti akan dikerjakan pada saat kepemanduan 2, lalu untuk Twibbon nanti linknya ditaruh di Google Classroom. Apakah sudah menjawab? Baik, untuk sesi tanya jawab sudah selesai waktunya. Untuk teman-teman mahasiswa baru yang masih ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan melalui WhatsApp group, atau nanti setelah pembagian kelompok bisa ditanya pada pemandu masing-masing ya.
Terima kasih kepada Royan Farid Nasruddin dan Nurbaiti Saputri yang sudah membacakan penugasan selama kegiatan Campus Orientation. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Untuk para peserta diharap on-cam dan panitia yang bertugas, saya persilahkan. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami ingatkan kembali, untuk pembagian gugus akan di-share lewat grup WhatsApp. Dimohon mahasiswa baru bergabung sesuai gugus yang telah ditentukan. Tibalah saatnya kita di penghujung acara, yaitu penutupan. Demikian acara Technical Meeting dan Temu Perdana Campus Orientation Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2023. Marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan membaca doa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Saya, Aditya Eka Prasetya, dan rekan saya, Arinda Citraningrum, selaku Master of Ceremony dalam acara Technical Meeting dan Temu Perdana Campus Orientation Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2023, pamit undur diri. kami mewakili panitia yang bertugas, mohon izin jika ada kesalahan dalam keberlangsungan acara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih dan sampai berjumpa di Campus Orientation tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campus Orientation 2023. Membangun koneksi, menjelajahi potensi, membentuk generasi bergengsi. Baik, untuk mahasiswa baru, jangan lupa untuk presensi. Presensi terdapat di kolom komentar.